Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jembatan ambruk, seorang warga terluka. Rendang, bisnis UMKM yang mulai menyasar dunia. Sebelum Nia Kurniasari ditemukan meninggal, kerabat korban merasakan firasat yang tidak enak. Di rumah yang sangat sederhana, dari kayu inilah, Nia Kurniasari, remaja yang berusia 18 tahun, tinggal bersama orang tua dan saudaranya. Nia dinyatakan hilang hari Jumat 6 September lalu saat menjajakan gorengannya. 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan, terkubur sekitar 1 kilometer dari rumah ini. Gadis ulet yang baru saja menyelesaikan sekolahnya harus mengorbankan masa-masa indah remajanya karena harus membantu orang tuanya dengan berjualan gorengan berkeliling kampung. Kepergiannya meninggalkan kenangan bagi keluarga maupun kerabatnya. Tak terkecuali bagi Salmidawati, kerabat jauh yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Karena Salmidawatilah orang yang selalu menyediakan gorengan untuk dijajakan Nia. Hal ini telah dilakoni Nia semenjak masih duduk di bangku SMP. Salmidawati adalah tempat berbagi cerita tentang kehidupannya. Di hari terakhir pertemuannya dengan Nia, memang ada merasakan firasat tak baik. Firasat ada, cuma mungkin kita kan nggak boleh seujon gitu ya. Dihilangkan aja, berpikiran positif gitu. Mungkin dia baik-baik aja gitu. Sampai dia hilang malam pun saya pikir mungkin dia ketiduran di rumah temannya. Apa dia berteduh terus ketiduran gitu. Jadi cuma pas nggak enaknya lagi udah pagi-pagi juga belum ditemukan. Andai kata dia ketiduran pasti dia pulang pagi kan. Kini, keluarga dan masyarakat hanya bisa berharap polisi bisa mengungkapkan tabir meninggalnya Nia. Karena telah lebih dari 2 pekan lamanya, kepergian gadis yang bercita-cita jadi pengusaha ini belum juga terungkap. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Polisi mendatangi tempat kos Khairul Anwar di Paralaweh, Padang pada Sabtu malam pekan lalu. Khairul ditangkap karena melakukan pencurian dan penganiayaan terhadap seorang remaja. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Selain Khairul, polisi juga membawa seorang perempuan untuk dimintai keterangan. Khairul ditangkap usai seorang remaja melapor ke polisi telah dianiaya oleh 4 pelaku. Usai korban memesan seorang perempuan lewat aplikasi di media sosial. Setibanya korban di tempat indekos perempuan yang dipesannya, korban disekap dan digebuki 4 pria selama 3 jam. Barang berharga korban berupa telepon genggam dan tas diambil pelaku. Akibatnya, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Sementara itu, 3 rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya saat ini sedang diburu polisi. Jadi telah kita amankan salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan. Si korban memesan cewek melalui aplikasi. Setelah korban datang di tempat, datang 4 orang pemuda langsung menyekap, melakukan kekerasan dan mengambil uang dan handphone milik korban. Untuk para pelaku menyekap korban lebih kurang 3 jaman. Hasil pemeriksaan terungkap, Khairul Anwar ternyata seorang residivis yang telah 4 kali keluar masuk penjara.
Penangkapan kali ini akan menjadikan Khairul penghuni penjara untuk yang kelima kalinya, karena polisi menjeratnya dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, warga Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Padang Pariaman, beramai-ramai mendatangi sungai untuk memanen ikan larangan hari Minggu. Sepanjang aliran sungai, warga berlomba menangkap ikan larangan yang selama setahun tidak dipanen. Berbagai cara tradisional dilakukan warga untuk menangkap ikan jenis gariang yang banyak terdapat di sungai ini. Ada yang menggunakan jala yang dilempar, ada juga jala ditautkan agar ikannya terjaring. Selain itu, ada juga yang menggunakan lukah dengan ukuran cukup besar yang dipasang di tempat yang dianggap strategis. Sedangkan di sisinya dipasang pagar bambu agar ikan masuk ke dalam lukah. Lukah adalah sejenis alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari rotan. Namun cara yang satu ini cukup diminati warga, yaitu dengan memagari sungai dengan bebatuan, kemudian memberikan tumpukan dedaunan. Sedangkan pada bagian belakangnya dipasang segi empat yang terbuat dari kayu. Setiap ikan yang lewat masuk ke dalam perangkap. Metode ini disebut warga dengan nama sokam. Ini namanya sokam. Itu apa teman? Untuk nangkap ikan di air mata air. Kenapa pakai cara ini? Ini cara tradisional yang dari dahulu turun-temurun. Apa kemudahannya? Kemudahannya ikannya masuk sendiri. Sebagian ikan yang ditangkap akan dibawa ke masjid untuk disantap bersama-sama saat perayaan Maulid Nabi. Menangkap lawak ikan larangan ini diadakan setiap tahunnya, itu untuk menyambut memperingati Maulid Nabi di masjid kita, Masjid Jami'. Kegunaan penangkapan ikan itu apa nanti? Kegunaannya nanti masyarakat bersama-sama menangkap ikan, kemudian nanti ikannya itu dibawa pulang dan sebagian nanti untuk menjadi sambal mereka untuk nasi bungkus yang nanti akan dibawa ke masjid. Selain untuk mendapatkan ikan, kegiatan tahunan panen ikan larangan ini juga dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi, baik yang tinggal di kampung maupun yang datang dari rantau. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.